Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mutia Khairatun Nisa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video ini saya akan menyajikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah pencetakan dan pentasihan Al-Quran. Materi pertama yaitu Rasam Usmani. Apa itu Rasam Usmani dan bagaimana kaidah-kaidah Rasam Usmani? Secara bahasa, kata rasam berasal dari kata rosama yang berarti bekas atau jejak. Rosama yarsumu rosman juga berarti menggambar atau melukis. Tercatat di dalam Kamus Al-Munawwir bahwa rosam bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Menurut Ali Ismail As-Said Hindawi, rosam secara bahasa berarti asar atau bekas. Maksudnya adalah batang tubuh atau rangka tulisan huruf-huruf dalam Al-Quran. Kata ini merodif dengan al-khat, al-kitabah, az-zubur, as-satir, ar-raqam, dan ar-rosyam. Dengan demikian dapat ditarik makna rosam adalah bentuk penulisan rangka tulisan huruf-huruf yang menganut aturan tertentu. Nah, adapun secara terminologis dalam buku Pedoman Umum Penulisan dan Pentasihan Mushaf Al-Quran dengan Rasam Usmani yang diterbitkan oleh Departemen Agama, Rasam Usmani diartikan sebagai cara penulisan Al-Quran yang telah disetujui oleh Utsman bin Affan pada waktu penulisan mushaf. Sedangkan Al-Khattan, Syekh Man Al-Khattan itu menyebutkan bahwa Rasam Usmani merupakan pola penulisan Al-Quran yang lebih menitik beratkan pada metode tertentu yang digunakan pada waktu kodifikasi mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di dalam kitabnya Muhammad Syamlul Ijaz Rasam Al-Quran wa Ijaz Tilawah, beliau juga mendefinisikan bahwa Rasam Usmani adalah cara penulisan kalimat Al-Quran dari bentuk huruf setiap kata dalam Al-Quran dan jumlah hurufnya. Yang dimaksud di sini bukanlah jenis khat tulisan seperti naskhi, hufi, atau yang lainnya. Dan juga Islah Gusmian dalam bukunya itu Memahami Kalam Tuhan, beliau juga berpendapat bahwa rasam adalah teknik yang digunakan dalam penulisan ayat Al-Quran, yang mana dalam penulisan tersebut terdapat beberapa model-model tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Rasam Usmani adalah cara atau teknik penulisan kalimat Al-Quran dari bentuk huruf setiap kata dalam Al-Quran dan jumlah hurufnya yang digunakan pada waktu penulisan mushaf masa Khalifah Utsman bin Affan. Kaidah Rasam Usmani yang digunakan pada kebanyakan mushaf, khususnya mushaf standar Indonesia, yaitu kaidah yang disusun atau dirancang oleh As-Suyuti yang termaktub dalam kitabnya Al-Itqan. Sebenarnya bukan As-Suyuti saja yang menawarkan kaidah rasam, akan tetapi rumusan As-Suyuti ini cukup populer dan paling diterima di kalangan pegiat ulumul Quran. Nah, rumusan As-Suyuti lebih eksis dan mampu bertahan hingga sekarang dibanding pendahulunya. Kaidah pertama yaitu hasful huruf. Secara bahasa, hasfu yaitu artinya menggugurkan. Yang dimaksud di sini adanya bunyi suatu lafaz tetapi tidak ada tulisannya. Huruf-huruf yang dihilangkan dalam mushaf-mushaf tersebut yaitu ada 5 huruf mat, yaitu alif, ya, dan waw, lam, dan nun. Contohnya pada kata dalam Al-Quran yaitu ya ayyuhan nas. Jadi alif yang dibuang adalah alif setelah ya nida. Lalu contoh yang kedua itu ada al-lailu. Salah satu huruf lam harus dibuang pada kalimat atau kata al-lailu. Kaidah yang kedua yaitu ziyadatul huruf. Al-ziyadah berarti tambahan atau penambahan. Dalam konteks Rasam Usmani, al-ziyadah mengacu pada penambahan huruf tertentu yang tidak dibutuhkan untuk pengucapan atau pembacaan kata tersebut secara normal, tetapi tetap ditulis. Huruf yang ditambahkan dalam penulisan mushaf yaitu ada 3, alif, waw, dan ya. Contohnya pada ziyadatul huruf, penambahan huruf alif dalam kata waji'a dan fa'imata au kutilah penambahan ya setelah hamzah kasroh. Selanjutnya kaidah hamzah. Ada 4 pola penulisan hamzah dalam Rasam Usmani.
terkadang ditulis menggunakan huruf alif, huruf waw, huruf ya. Contohnya, hamzah di awal kata dalam mushaf ditulis sebagai alif, seperti pada kata amaro, dan hamzah dhammah ditulis sebagai waw yang huruf sebelumnya berharokat fathah, yadhra'ukum. Kaidah al-badal. Al-badal yaitu perubahan dalam mushaf berupa pergantian satu huruf dengan huruf lain. Contohnya pada kata as-sholatu, az-zakatu, penulisan alif sebagai waw dan penulisan alif dengan ya pada kata ad-duha. Kaidah terakhir yaitu al-fasl wal wasal. Al-fasl wal wasal atau pemisahan dan penyambungan kata. Kaidah ini sebenarnya berasal dari dua kaidah, yaitu kaidah al-fasl dan kaidah al-wasl. Al-fasl yaitu penulisan suatu kata dengan cara dipisahkan dengan kata yang sesudahnya. Sedangkan al-wasl adalah penulisan kata menyambung atau bersambung dengan kata sesudahnya. Contohnya, anla, anma menurut Rasam Usmani ditulis terpisah, dan ainama bi sama menurut Rasam Usmani penulisannya disambung, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Penulisan dan pembakuan Al-Quran mengalami proses panjang untuk menjaga keautentikannya. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah penambahan titik dan harokat yang berfungsi mempermudah pembacaan serta mencegah kekeliruan dalam memahami teks suci Al-Quran. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah titik dan harokat pada Al-Quran, yaitu sebuah inovasi penting dalam tradisi keilmuan Islam yang menjadi tonggak utama dalam penyebaran bacaan Al-Quran ke berbagai penjuru dunia. Baik, mushaf Utsmani pada awalnya itu ditulis tanpa menggunakan tanda titik dan harokat, seperti pada mushaf yang beredar saat ini. Pemberian tanda baca dan harokat ini belum dibutuhkan karena tidak mempengaruhi bacaan kaum muslimin saat itu, di mana mereka adalah orang-orang Arab yang fasih dalam bahasa Arab. Setelah mushaf Utsmani selesai disusun dan disebarkan ke seluruh penjuru kota tanpa ada keraguan terhadap mushaf tersebut, umat Islam menerima dan menyalinnya dengan jumlah cukup yang banyak. Hal ini dibuktikan dengan riwayat Al-Mas'udi yang menyebutkan bahwa sekitar 500 mushaf diangkat dari tentara Muawiyah dalam perang Siffin, sedangkan antara pengumpulan Al-Quran oleh Khalifah Utsman sampai pada perang Siffin itu hanya terpaut 7 tahun. Banyak yang tidak menduga kaum muslimin saat itu mempunyai mushaf sejumlah itu. Dugaan waktu itu apa yang ada pada mereka tidak mencapai jumlah sebanyak itu, karena Utsman menulis mushaf Al-Imam dan mengirimkannya ke kota-kota besar dengan jumlah sangat sedikit sekali. Namun demikian, Utsman memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk menulis Al-Quran sebanyak-banyaknya dengan berpedoman kepada mushaf Al-Imam. Nah, umat Islam membaca Al-Quran mushaf Utsmani tanpa tanda baca dan syakalnya itu selama 40 tahun, hingga ketika wilayah Imperium Islam sudah semakin luas dan menjangkau daerah non-Arab seperti Turki, India, Persia, Afrika. Kesulitan membaca Al-Quran itu berkenaan dengan mushaf tanpa tanda baca semakin terasa. Hal ini memaksa para pemimpin untuk mencari solusi guna menjaga keutuhan Al-Quran. Pemberian tanda baca syakal berupa titik dan harokat ini baru mulai dilakukan ketika dinasti Umayyah memegang tampuk kekuasaan kekhalifahan Islam. Abu Amr al-Dani meriwayatkan bahwa yang pertama kali mendapatkan ide tanda baca terhadap Al-Quran adalah Ziyad bin Abihi, salah seorang gubernur yang diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk wilayah Basrah. Al-Dani meriwayatkan bahwa Al-Utbi berkata, Muawiyah menulis surat kepada Ziyad bin Abihi agar mengutus putranya Ubaidillah untuk menghadapnya. Muawiyah terkejut bahwa anak muda itu banyak melakukan kesalahan lahan atau kesalahan dalam membaca harokat huruf pada Al-Quran. Dalam bahasa pembicaraannya, Muawiyah mengirim surat teguran kepada Ziyad. Kemudian Ziyad mengirim surat kepada Abu al-Aswad ad-Duali dengan pernyataan bahwa sesungguhnya orang-orang non-Arab ini semakin banyak dan telah merusak bahasa orang-orang Arab. Maka cobalah Anda melakukan suatu hal untuk memperbaiki bahasa orang itu dan membuat mereka membaca Al-Quran dengan benar. Tetapi Abu al-Aswad ini menolak permintaan Ziyad. Akhirnya Ziyad memikirkan cara bagaimana Abu al-Aswad ini setuju dengan permintaannya.
Ziyad ini menyuruh seseorang untuk menunggu di jalan yang sering dilewati oleh Abu al-Aswad dan berpesan, ketika Abu al-Aswad lewat, bacalah satu ayat Al-Quran. Nah, ketika Abu al-Aswad lewat, orang ini pun membaca firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, pada lafal rasuluhu yang harusnya dibaca rofa atau dhammah, namun ia dibaca dengan rasulihi, yaitu dengan kasroh. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, artinya bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Mendengar bacaan tersebut, Abu al-Aswad terkejut lalu mengucap, Maha besar Allah, bagaimana mungkin dia berlepas diri dari Rasulnya? Setelah itu ia langsung menemui Ziyad dan berkata, Aku terima permohonanmu dan aku akan memulai dengan i'rab Al-Quran. Maka utuslah 30 orang padaku. Nah, dari 30 orang tersebut, Abu al-Aswad menyeleksi menjadi 10 orang. Kemudian melakukan seleksi lagi hingga ia memilih seseorang dari suku Al-Qais. Nah, mushaf Al-Quran standar Indonesia adalah mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisan rosam, harokat, tanda baca, dan tanda-tanda wakafnya sesuai dengan hasil yang dicapai dalam musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran yang berlangsung sebanyak 9 kali. Berdasarkan kenyataan ini, Lajnah tidak hanya memerlukan pedoman pentasihan Al-Quran, tetapi juga perlu membuat standar atau pembakuan, baik terkait tulisan maupun harokat, tanda-tanda baca, dan tanda wakaf. Untuk membuat pembakuan terkait beberapa substansi tersebut, diperlukan pengumpulan data tentang hal itu dari berbagai jenis Al-Quran yang beredar di Indonesia saat itu. Nah, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya standarisasi adalah agar umat Islam Indonesia dapat membaca Al-Quran dengan benar, sesuai kaidah mu'tabar. Hal ini bisa dilihat dari penyesuaian tanda baca, kelengkapan tajwid, serta perangkat pelengkap tanda baca seperti sifir, ismam, imalah, tashil, dan lain-lain. Nah, persoalan fundamental yang harus dipecahkan oleh Lajnah yaitu apa pegangan Lajnah Pentasi Al-Quran untuk menetapkan penulisan yang dianggap benar? Harokat, tanda baca, dan tanda wakaf manakah yang akan ditetapkan dan dapat diikuti oleh para penerbit Al-Quran untuk masa yang lama? Nah, dua pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan standarisasi dan menjadi titik tolak dimulainya penyusunan pedoman pentasihan dan penerbitan mushaf Al-Quran di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke materi yang terakhir, yaitu macam-macam khat. Macam-macam khat ini ada 7. Yang pertama saya akan membahas tentang khat khufi, yaitu gaya penulisan kaligrafi ini banyak digunakan untuk penyalinan Al-Quran periode awal. Karena itu, gaya kufi ini adalah model penulisan paling tua di antara semua gaya kaligrafi yang lain. Gaya ini pertama kali berkembang di kota Kufah, Irak, yang merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam sejak abad ke-7 Masehi. Gaya penulisan kaligrafi yang diperkenalkan oleh bapak kaligrafi Arab, yaitu Ibnu Muqlah, memiliki karakter huruf yang sangat kaku, patah-patah, dan sangat formal. Gaya ini kemudian berkembang menjadi lebih ornamental dan sering dipadu dengan ornamen floral. Yang kedua itu ada sulus. Seperti halnya gaya kufi, kaligrafi gaya sulus ini diperkenalkan oleh Ibnu Muqlah yang merupakan seorang menteri di masa kekhalifan Abbasiyah. Tulisan kaligrafi gaya sulus sangat ornamental dengan banyak hiasan tambahan dan mudah dibentuk dalam komposisi tertentu untuk memenuhi ruang tulisan yang tersedia. Karena keindahan khat ini dan keluasannya, gaya sulus banyak digunakan sebagai ornamen arsitektur masjid, sampul buku, dan dekorasi interior. Lalu yang ketiga ada naskhi.
Kaligrafi gaya naskhi paling sering dipakai umat Islam, baik untuk menulis naskah keagamaan maupun tulisan sehari-hari. Gaya naskhi termasuk gaya penulisan kaligrafi tertua sejak kaidah penulisannya dirumuskan secara sistematis oleh Ibnu Mukhlah pada abad ke-10. Gaya kaligrafi ini sangat populer digunakan untuk menulis mushaf Al-Quran sampai sekarang. Karakter hurufnya yang sederhana, nyaris tanpa hiasan tambahan, sehingga mudah ditulis dan dibaca. Yang keempat itu ada riq'ah. Kaligrafi riq'ah merupakan hasil pengembangan kaligrafi gaya naskhi dan thulus. Sebagaimana halnya dengan tulisan gaya naskhi yang dipakai dalam tulisan sehari-hari, riq'ah ini dikembangkan oleh kaligrafer Daulah Utsmaniyah. Lazim pula digunakan untuk tulisan tangan biasa atau untuk kepentingan praktis lainnya. Karakter hurufnya itu sangat sederhana, tanpa harokat sehingga memungkinkan untuk ditulis cepat. Yang kelima ada ijazah raihani. Tulisan kaligrafi gaya ijazah raihani ini merupakan perpaduan antara gaya thulus dan naskhi yang dikembangkan oleh para kaligrafer Daulah Utsmani. Gaya ini lazim digunakan untuk penulisan ijazah dari seorang guru kaligrafi kepada muridnya. Karakter hurufnya itu seperti thulus tetapi lebih sederhana, sedikit hiasan tambahan, dan tidak lazim ditulis secara bertumpuk atau murakkab. Yang keenam itu ada diwani. Gaya kaligrafi diwani ini dikembangkan oleh kaligrafer Ibrahim Munif, kemudian disempurnakan oleh Syekh Hamdullah dan kaligrafer Daulah Utsmani di Turki akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Nah, gaya ini digunakan untuk menulis kepala surat resmi kerajaan. Karakter gaya ini bulat dan tidak berharokat. Keindahan tulisannya bergantung pada permainan garisnya yang kadang-kadang pada huruf tertentu meninggi atau menurun. Nah, jauh melebihi patokan garis horizontalnya. Model kaligrafi diwani banyak digunakan untuk ornamen arsitektur dan sampul buku. Yang terakhir yaitu khat Farisi. Seperti tampak dari namanya, kaligrafi gaya Farisi ini dikembangkan oleh orang Persia dan menjadi huruf resmi bangsa ini sejak masa dinasti Safawi sampai sekarang. Nah, kaligrafi Farisi ini sangat mengutamakan unsur garis ditulis tanpa harokat, dan kepiawaian penulisnya itu ditentukan oleh kelincahannya mempermainkan tebal tipis huruf dalam takaran yang tepat. Gaya ini banyak digunakan sebagai dekorasi eksterior masjid di Iran yang biasanya dipadu dengan warna-warni arabes. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.